Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi hari ini kita akan masuk di dua sub tema, yaitu yang pertama adalah bagaimana cara memanggil layout dari activity. Mohon maaf itu salah, activity ya, tulisannya salah, kurang C. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan yang dinamakan action listener gitu ya. Nah, dua hal ini menjadi hal yang penting di dalam proses pembuatan sebuah aplikasi di Android. Yang pertama adalah bagaimana memanggil sebuah atau melakukan modifikasi dari layout, kita modifikasi di dalam sebuah file namanya file activity. Nah, ketika nanti kita sudah bisa melakukan modifikasi tersebut gitu ya, diawali dengan kita harus definisikan dulu variabelnya gitu ya. Jadi kita lakukan definisi variabel, kemudian kita akan coba rubah layout tadi dengan menggunakan sebuah variabel yang ada di dalam sebuah activity, bukan di layoutnya lagi. Kemudian yang kedua adalah melakukan action listener. Action listener ini apa contohnya? Misalkan kamu membuat sebuah tampilan kemarin yang seperti ini gitu ya, kamu sudah membuat sebuah tampilan yang seperti ini gitu ya. Nah, action listener itu maksudnya adalah apa yang terjadi ketika kamu menekan tombol register. Nah, si aplikasi itu ngapain ketika setelah tombol register itu ditekan, itu namanya action listener. Nah, nanti kita akan melakukan itu. Nah, yang paling langkah mudah, yang paling pertama itu adalah nanti kita akan coba tampilkan dulu apa-apa yang sudah diinput. Misalkan gitu ya, nanti namanya diinput, misalkan namanya Heri, umurnya misalkan 10 tahun, alamatnya misalkan Semarang, nomor handphonenya bla bla bla. Ketika diklik register atau diklik login atau apa gitu ya, atau submit gitu ya, nah nanti akan muncul datanya di bawah gitu ya, itu namanya action listener. Nah, bagaimana proses memanggilnya? Yang pertama adalah nanti tentu kita harus menangkap gitu ya, menangkap file yang ada di input button yang ada di sini gitu ya. Lah, cara menangkapnya bagaimana? Nah, nanti cara menangkapnya kita buat sebuah variabel di dalam sebuah action, di dalam sebuah main activity tadi gitu ya. Oke, baik. Coba kita langsung studi kasus aja. Saya kira ini sudah nggak ada masalah ya. Kemarin sudah bisa membuat seperti ini. Saya lihat juga tugas sudah bisa mengerjakan semua. Meskipun ada beberapa yang belum, nanti silakan yang belum silakan dilihat lagi gitu ya. Nah, kamu bisa melakukan modifikasi dengan mudah gitu ya. Saya sedikit flashback sebentar gitu ya. Saya coba tampilkan Android Studio saya, semoga belum tertutup ya, gitu ya. Nah, kemarin ini ya Android Studio saya, sebentar, saya akan dulu, saya taruh di sini. Oke ya. Nah, oke. Jadi kemarin di sini ya, kemarin ini aduh hilang. Nah, kemarin ini ya. Nah, kemarin sudah bisa membuat yang ini ya. Ini. Jadi kita kemarin sudah bisa membuat. Nah, di sini kamu sebenarnya bisa melakukan dari split atau di desain ya, untuk mempermudah. Nah, nih. Ini salah satu tipsnya, nggak perlu harus coding. Kalau codingnya kan bahasanya sebenarnya menggunakan bahasa XML, dan kalau yang belum familiar pasti agak-agak bingung gitu ya, maksudnya layout weight itu apa, layout gravity apa gitu ya. Ini sebenarnya ada ininya, desainnya gitu ya. Nah, di desainnya kamu bisa gunakan ini, kalau bisa klik desain di sini gitu ya. Nah, ini kamu pilih opsi-opsinya. Misalkan yang di sini kamu pengen lakukan bold gitu ya, ya sudah dipilih aja di sini. Kita cari yang misalkan yang teksnya gitu ya, tekstilnya kita buat bold, atau kalau mau italic ya italic gitu ya. Bold sama italic bisa kita klik, nanti kodenya akan langsung menyesuaikan ya. Kodenya di sini akan menyesuaikan gitu ya, kodenya akan menyesuaikan, dia akan menampilkan apa yang dilakukan tadi gitu ya. Nah, nih ya, misalkan ini ya, ini kelihatan kecil banget ya. Oke, jadi ini nanti ini silakan disesuaikan, ini hanya sekedar tampilan saja ya. Nah, baik. Nah, sekarang
kita akan coba memanggil gitu ya, memanggil sebuah komponen-komponen yang ada di sini gitu ya. Ini kan komponennya sudah ada semua gitu ya. Nah, kalau kemarin itu saya mau menganjurkan bahwa di dalam sebuah komponen teks maupun button maupun edit button itu harus diberi yang namanya apa? Android ID-nya, harus ada ID-nya gitu ya. Karena ID ini nanti kita gunakan di dalam main activity tadi gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba langkah yang pertama adalah bagaimana mengontrol gitu ya, memodifikasi layout tetapi dari main activity gitu ya. Nah, caranya modifikasinya bagaimana? Untuk melakukan modifikasi tersebut gitu ya, kita masuk ke main activity. Main activity ada di sini ya. Nanti silakan dilihat main activity ada di sini, ada di main, ada di Java main activity gitu ya. Nah, kita akan definisikan dulu. Yang pertama kita buat sebuah variabelnya dulu. Jadi semuanya kita buat variabelnya dulu gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita buat variabelnya di sini dengan menggunakan apa? Val gitu ya. Val, baru kemudian kita definisikan nama variabelnya apa gitu ya. Misalkan kita dari pertama ya, kita masuk judul gitu ya. Judul text view gitu ya. Yang pertama kan judul text view ya di sini ya. Di ini kan yang pertama punya saya judul text view. Nah, ini saya buat sebuah variabel gitu ya di main activity judul text view, kemudian kita definisikan dia sebagai apa gitu ya. Kemudian kita memakai fungsi yang namanya find view by ID. Jadi kita akan menyuruh Android Studio gitu ya, carikan gitu ya, carikan sebuah view yang ID-nya ini gitu ya. Yang kita bisa menggunakan perintah text view gitu ya, find gitu ya, ini sebuah kelas gitu ya, view by ID, di mana di R titik mana ID. Nah, apa yang mau kita cari di sini? Misalkan judul gitu ya, judul. Oke, di judul baru sudah. Kemudian yang kedua nama gitu ya, ya sama berarti file gitu ya, nama apa ini? Kita lihat di sini. Nama text view gitu ya. Nama text view gitu ya. Titik 2 text view kita definisikan find view by ID R titik ID gitu ya. Terus apa? Nama text view. Wah, ini seterusnya. Silahkan kamu buat ke bawah gitu ya. Saya coba menyontohkan 3 yang di atas gitu ya. Nanti tugasmu membuat yang selanjutnya. Yang kedua adalah nama edit text view gitu ya. Text view sama dengan find view by ID R edit apa ini? Nama edit text view. Nah, ini kalau sudah. Nah, kalau sudah, coba kita lakukan yang namanya modifikasi gitu ya. Kita lakukan modifikasi apa? Kita lakukan modifikasi misalkan judulnya ini saya ganti. Kalau yang ini kan judulnya adalah ini ya, apa namanya, aplikasi ini judulnya ada di sini nih. Judulnya kan ini, aplikasi pendataan posyandu Desa Colo gitu ya. Nah, ini saya modifikasi, tetapi modifikasinya bukan dari layout, tetapi saya akan melakukan modifikasi dari text view. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita panggil judulnya text view gitu ya, titik text gitu ya. Nah, terus kita isikan dengan apa? Misalkan ya aplikasi gitu ya. Aplikasi apa tadi? Posyandu apa? Bukan, jangan pendataan, misalkan bukan posyandu ya. Kita ganti pendataan KTP desa apa gitu ya. Nah, ini saya buat ini ya supaya enter kebalik ya. Kayak gini supaya dia enter ke bawah. Misalkan Desa Bedono Semarang gitu ya. Misalkan kayak gini. Ini saya modifikasi, ini saya rubah. Yang tadinya di sini adalah aplikasi pendataan posyandu Desa Colo, maka akan saya modifikasi menjadi text view aplikasi pendataan KTP. Nah, ini. Nah, cukup seperti ini saja. Nah, sekarang coba kita running, maka nanti aplikasinya akan berubah. Ini apa nih, tanda deklarasi.
Ini sepertinya ketambahan satu nih ya, ini ya. Oke ya. Nah ini coba saya running gitu ya, kita tunggu sebentar. Lumayan gitu ya. Spesifikasi laptop saya nggak begitu bagus. Ini saya merekam sambil melakukan build gitu ya. Nah ini agak berat nih gitu ya, agak berat, tapi ya sabar. Coba kita running dulu, kita tunggu gitu ya. Sambil kita emulatornya belum jalan ya. Nih sambil kita tunggu, masih proses dia, masih proses ya, sekitar butuh waktu 3 menit gitu ya. Ini masih proses. Ntar 3 menit biasanya. Nah jadi ini ya, jadi di layout ini kita bisa lakukan kontrol dari main activity. Nah nanti next ke depan gitu ya, membuat deskripsi teks di sini sebenarnya bukan nggak bagus gitu ya. Nah ini bisa, nanti kita bisa alihkan ke dalam sebuah results gitu ya. Jadi ketika misalkan pengen ada perubahan, nggak perlu merubah layoutnya, isinya itu gitu ya, nanti bisa dikontrol dari sebuah results gitu ya. Nah itu ke depan nanti kita akan belajar itu. Yang ini kita hanya melakukan modifikasi gitu ya. Nah ini sudah saya terminate gitu ya. Nah ini oke ya, dia jalan proses. Nah nih dia jadi seperti ini nih ya, dia jadi seperti ini. Jadi ya, aplikasi pendataan KTP Desa Bedono Semarang gitu ya. Nah kemudian kita isi namanya nanti, nama, umur, alamat, nomor handphone. Kemudian ketika diklik, sebenarnya bukan login ya ini ya, daftar gitu ya, nanti kita ganti ya, kita nanti kita ganti, kita coba uji dari sini gitu ya, dari main activity ya, kalau punya saya login ya. Oke ya. Jadi nih, ketika nanti diklik, data ini akan muncul di sini nanti gitu ya. Data ini akan muncul di sini gitu ya. Data ini akan muncul di sini. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya nanti kita akan menggunakan yang namanya action listener dengan menggunakan function set on click listener gitu ya. Nah, jadi caranya adalah cukup mudah. Jadi kita definisikan semuanya dulu gitu ya. Yang edit text, oh ini salah nih, bukan ini edit text ya seharusnya ya. Ini adalah edit text gitu ya. Edit text ini juga RID nama edit text ya, edit text gini. Nah ini coba sekarang akan saya tangkap gitu ya, saya akan coba menangkap gitu ya, menangkap yang ada di sini gitu ya, menangkap ini semua gitu ya, menangkap yang ada di sini. Nah yang ada di sini kita tangkap, terus kita tampilkan data yang ada di sini nih, kita tampilkan data. Jadi kita membuat komponen lagi, satu adalah komponen tampil gitu ya, kita buat komponen tampil yang di layoutnya gitu ya. Caranya gimana ya, sudah tinggal kita tombolkan tampil di sini. Ini kebetulan saya sudah gitu ya, sudah membuat sebuah text view di mana di situ ID-nya adalah tampil text view gitu ya, tampil text view. Lah nanti kegunaannya apa, ini kita gunakan untuk menampilkan data yang sudah di submit gitu ya. Ini saya ganti deh, ini saya ganti daftar atau register gitu ya, register gitu ya. Nah ketika diklik register nanti datanya akan tampil di situ sebelum kita masukkan ke database gitu ya. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah kita definisikan dulu buttonnya gitu ya. Nah buttonnya dari mana lah, kita harus definisikan di filenya dulu karena kalian belum ada, ini belum kita definisikan. Nanti kalau kamu harus mendefinisikan semua, ini karena contoh saya definisikan yang penting-penting saja gitu ya. Jadi file apa nih, login button gitu ya, login button di tempat saya judulnya apa nih,
Oke, login button deh, enggak apa-apa wes. Login button gitu ya, login button titik dia button ya, button gitu ya, button sama dengan kita cari find view by ID r titik id apa di sini login button gitu ya. Nah kemudian kita lakukan dengan menggunakan action listener tadi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita panggil variabel yang sudah didefinisikan di sini gitu ya. Berarti apa? Login button gitu ya. Login titik button titik apa kita lakukan lah ini set on click listener gitu ya. Dia ada lambda di situ gitu ya. Kita enter saja. Nah, ketika diklik dia ngapain gitu ya. Ketika dia diklik dia ngapain? Ketika dia diklik dia mengambil gitu ya, mengambil nama, alamat, nomor HP, umur yang ada di sini terus kita tampilkan. Nah, ini salah satu contohnya saya tampilkan dulu namanya saja ya. Nama gitu ya. Nama sama dengan gitu ya. Nama edit text view text string. Nah, ini kita masukkan dia sebagai string gitu ya. Nah, ini kayak gini. Nah, kemudian setelah kita ambil kita tampilkan gitu ya, datanya kita ambil kita tampilkan gitu ya. Nah ini saya nggak ngambil dari sini, ini saya masukkan di sini biar lebih enak gitu ya. Terus saya masukkan di mana, di tampil data gitu ya, tampil text view gitu ya, tampil text view. Oh sorry, itu kurang tampil di text view gitu ya, text view tampil text view. Oh tampil text view-nya belum kita masukkan ya, sorry saya belum saya buat yang ini ya, yang text view ini belum saya buat di variabel, makanya dia nggak bisa. Berarti saya buat filenya di sini dulu, file tampil text view gitu ya, titik 2 dia apa sebagai text view. Kemudian saya coba cari find view by id rid titik login button ya. Nah kalau sudah berarti kita panggil tadi tampil text titik view gitu ya, dia tampilkan sebagai apa, sebagai teks gitu ya. Nah terus kita masukkan datanya di sini, misalkan data Anda adalah, kita buat pakai ini ya biar ke enter ke bawah, nama gitu ya, titik 2 apa nih, kita masukkan namanya gitu ya. Nah masukkan namanya itu namanya ini, bukan namanya yang di sini, bukan namanya yang di ini gitu ya. Oke, nah jadi cukup seperti ini. Nah cukup seperti ini. Coba kita running gitu ya, kita running. Nah jadi seperti itu. Nah di pembahasan kali ini cukup itu saja gitu ya. Nah nanti silakan dibuat, ketika diklik register maka datanya akan muncul semua dulu. Nah nanti kalau sudah baru kita akan masuk di logging dulu. Nah logging, bagaimana membuat logging, kemudian bagaimana kalau kita membuat beberapa layout, pindah-pindah layout dan sebagainya. Gitu ya, pelan-pelan silakan nanti dicoba. Ini ada di PPT, nanti di PPT saya akan tampilkan. Di PPT contohnya itu lebih ke sini ya, yang di sini gitu ya. Kalau di PPT lebih contohnya yang ini ya, cara memanggil activity-nya sama nih ya. Bagian melakukan modifikasi, kemudian ketika tombol ditekan maka akan muncul gitu. Nah ini kita tunggu, lama ya, lumayan menunggunya. Jadi di sesi ini kita dapat dua bab gitu ya, terkait dengan bagaimana melakukan modifikasi layout di dalam sebuah
main activity, dan yang kedua adalah bagaimana melakukan action listener. Ketika diklik dia ngapain gitu ya. Ketika dia diklik dia ngapain. Caranya bagaimana? Ya caranya tinggal dipanggil mana yang akan diklik, kemudian memanggil kelas set on listener gitu ya. Nah nih sudah jalan, kita tunggu gitu ya. Nah nih ya, misalkan saya tulis saya gitu ya, misalkan 10 alamat Semarang gitu ya, misal 0000 gitu ya. Saya coba klik register. Nah data Anda adalah ini salah nih saya ini. Sebentar. Tampil tag. Ya Allah, ini bukan login ya. Sebentar. Nah ini malah saya yang modifikasinya malah di situnya gitu ya, ditampil text view text. Nama ketika dia diklik maka dia akan menampilkan tampil text view. Ininya saya terlalu ini ya. Register. Lah ini salah nih. Salahnya di sini nih. Mohon maaf. Ini harusnya bukan login ya, tapi RID tampil text view gitu ya. Kalau tadi dia akan munculnya di sini gitu ya. Munculnya dia malah justru dimodifikasi. Tombolnya malah justru dimodifikasi. Saya kan nggak pengen. Dia harusnya di bawahnya gitu ya. Nah, jadi itu. Tadi dia ini harusnya tampil text view. Coba kita running lagi. Ini butuh waktu lagi nih. Lumayan. Ya, jadi ini penting ya. Di sini penting penentuan variabelnya gitu ya. Variabelnya itu dia mencari gitu ya, mencari ID mana gitu ya. Tadi saya salah, ID-nya itu malah login. Nah, jadi ketika disuruh menampilkan di sini ya ditampilkannya di login gitu ya. Harusnya di bawahnya. Gitu. Ntar kita tunggu dulu beberapa menit. 1 menitan, sekitar 1 menit. Masih proses. Nah nanti silakan proses ini di capture ya. Ada 2 file penting di sini, yaitu adalah file main activity dan file layout yang berupa XML. Nanti di capture, dimasukkan ke dalam PDF dan hasilnya di capture kemudian di submit di e-learning gitu ya. Jadi ada step by stepnya. Nanti harapannya bisa membuat sebuah aplikasi sederhana ya, buat aplikasi sederhana dengan menggunakan Android Studio ya. Nah, kita tunggu prosesnya. Proses lumayan karena dengan record ya. Nah ini agak lama nih, memang hampir 2 menit. Aduh lama. Oke. Nah kita tampilkan. Oke, sudah tampil. Nah kita isi misalkan ya. Kemudian 10 misalkan ya, alamat Semarang 000 ya. Nah ketika diklik, nah dia akan muncul dalam di bawah. Jadi seperti itu. Nah nanti kamu tugasnya melengkapi ini ya, ada umur, ada alamat, ada nomor handphone. Saya kira gampang, nggak ribet, modelnya sama persis gitu ya. Nanti kalau sudah seperti ini, bagaimana cara melempar ke datanya dan sebagainya, kita akan pikirkan belakang. Oke, baik, itu untuk tutorial atau sesi kali ini. Silahkan dicoba pelan-pelan, semoga lancar semuanya. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Oke, untuk hari ini saya kira itu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.